warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di POTA, Podcast Likista. Perkenalkan, saya Diva dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 56 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, untuk tema bulan ini, kita akan membahas putar leadership atau kepemimpinan. Teman-teman udah tahu belum kalau leadership merupakan salah satu skill yang sangat dibutuhkan ketika kita berada di sebuah organisasi. Bahkan, skill ini sangat diperlukan dalam dunia kerja setelah kita lulus kuliah nanti loh. Berbicara mengenai leadership, pastinya kita membutuhkan seseorang yang lebih berpengalaman di bidang ini. Nah, gak usah jauh-jauh teman-teman. Di IPB banyak banget mahasiswa serta alumni yang berpengalaman dengan skill ini loh. Salah satunya narasumber kita kali ini. Hayo, siapa yang belum kenal dengan kakak yang satu ini? Beliau merupakan mahasiswa berprestasi 1 nasional tahun 2019 Kemendristekdikti, dan beliau juga merupakan founder dari Yayasan Beasiswa 10.000 yang sudah menerbangkan lebih dari 100 pemuda Indonesia ke luar negeri. Selain itu, masih banyak lagi prestasi yang luar biasa yang dimiliki oleh beliau. Penasaran kan teman-teman? Yuk langsung aja. Halo Kak Safira. Halo teman-teman semua, salam kenal, aku Safira. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah ngundang Safira nih untuk sharing-sharing di sini. Terima kasih kembali Kak Safira. Oh iya, gimana kabar kakak? Alhamdulillahirabbil alamin, baik. Diva apa kabar? Alhamdulillah, aku juga baik-baik aja kak. Semoga kakak dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta teman-teman semua yang sedang menonton POTA saat ini ya. Oke, sebelum kita membahas topik pada malam hari ini, alangkah baiknya Kak Safira bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman POTA sekalian. Oke Diva, jadi perkenalan singkatnya, namaku Safira Alfarisi Baluel. Teman-teman bisa panggil Safira atau biasanya adik-adik panggilnya Kak Saf atau Kakak Iya. Feel free to call me whatever you want. Dan untuk penjelasan singkatnya juga aku adalah lulusan Komunikasi IPB angkatan 2016 yang tadi juga udah dijelasin sama Diva. Alhamdulillah di tahun 2019 terpilih menjadi mahasiswa berprestasi 1 tingkat nasional oleh Kemendristekdikti yang mengantarkan aku mendapat 3 tawaran lanjut kuliah dengan beasiswa. Yang pertama untuk jurusan komunikasi di Jerman, yang kedua jurusan komunikasi di London School of Public Relations, dan karena kedua informasi tersebut IPB tahu, dan akhirnya aku dapat privilege dari Pak Rektor untuk lanjut kuliah ke Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB, and I choose IPB. Jadi sekarang pendidikan terakhirku juga masih bergelar IPB. Nah, lalu penjelasan lainnya adalah saat ini kesibukan aku adalah sebagai pembicara setiap Sabtu Minggu atau di weekend secara online di webinar, karena juga kan pandemi ya Div, nggak bisa sharing-sharing offline dulu, dan juga tetap maintaining Yayasan Beasiswa 10.000, dan sekarang aku bikin platform baru juga namanya Indonesian Event, dan itu adalah komunitas yang bergerak di bidang I.O. yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepemudaan, dan insya Allah dalam jangka waktu dekat sedang dipersiapkan hingga legalitasnya berbadan PT. Nah, jadi mohon doanya teman-teman semua itu biar cepat dilegalisasikan menjadi badannya itu PT Indonesian Event, biar juga bisa bantu teman-teman yang nanti mungkin mau magang atau butuh penghasilan tambahan, atau nanti kalau kalian juga mau belajar bikin I.O. dan lain sebagainya. Intinya itu tuh yang akan bergerak di bidang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ataupun event yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan, soft skill, dan juga pengetahuan kepada pemuda-pemuda sehingga bisa berdaya saing global. Kayak gitu sih singkatnya Diva, dan nanti detailnya mungkin pada saat kita sharing-sharing kali ya. Wah, banyak banget kan teman-teman prestasi luar biasa yang sudah Kak Safira sebutkan tadi. Semoga apapun rencana Kak Safira dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Tanpa harus menunggu lama,
Yuk langsung aja kita bahas topik kali ini, yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Nah, kakak kan udah banyak banget nih kak pengalaman saat memimpin organisasi maupun event dan yang lainnya. Kira-kira menurut kakak, apa sih definisi dari kepemimpinan itu sendiri? Oke, Div. Jadi menurutku kalau leader kan diibaratkan sebagai influence ya. Leader is a people who can influence each other. Dan kepemimpinan itu berarti adalah cara kita dalam berusaha nge-influence orang lain dalam ranah atau dalam struktur yang jelas. Jadi kalau menurutku semua orang itu bisa banget jadi leader, semua orang itu berpotensi menjadi pemimpin, tetapi yang membedakan pemimpin yang baik atau enggak adalah pada saat dia menjalankan kepemimpinannya. Wah, bener banget tuh kak. Siapapun kalian bisa menjadi seorang leader. Yang membedakan adalah cara kalian dalam menjalankan kepemimpinan tersebut. Nah, gaya kepemimpinan setiap orang kan berbeda kak. Kira-kira karakter atau kriteria seperti apa yang dibutuhkan oleh seseorang agar bisa menjadi pemimpin yang baik? Sebenarnya banyak banget Div kriteria atau ciri-ciri pemimpin yang baik berdasarkan tiap orang ataupun tiap organisasi. Karena yang namanya kriteria itu kan subjektif ya. Jadi berdasarkan perspektif masing-masing. Nah, cuman kalau kita lihat dari kacamata agama Islam, cirinya tuh ada 4. Yang pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatonah. Sidik itu berarti jujur, amanah itu dapat dipercaya, ketiga itu tabligh itu adalah menyampaikan, dan maksud menyampaikan di sini bisa jadi informatif atau transparansi, dan juga bisa diibaratkan kalau aku sendiri ngibaratinnya itu adalah komunikatif gitu. Dan ini ngaruh banget dari pembelajaran aku di komunikasi IPB. Kita kan diajarin how to communicate with each other, terus juga belajar komunikasi antar personal, komunikasi organisasi, terus juga aku belajar komunikasi interpersonal dan lain sebagainya. Dan ini yang ngebantu banget nih untuk nguatin si sifat tabligh ini. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu itu mudah didengar, ketika kita menyampaikan sesuatu itu mudah diikuti, jadi orang-orang gampang terinfluence juga dan lain sebagainya. Dan yang keempat ini yang paling penting yaitu fatonah, yakni cerdas. Nah, setiap pemimpin itu menurutku emang penting banget punya sifat yang cerdas karena dia adalah leader of the team, karena dia adalah kepala buat teman-temannya yang lain. Jadi dia harus bisa visioner, berpikir jauh ke depan, terus juga setiap langkahnya yang diambil bijak berdasarkan ilmu pengetahuan atau pengalaman dan lain-lain, sehingga teman-teman yang mengikutinya itu tuh juga bisa tertular sifat-sifat positif atau sifat-sifat baik karena pemimpinnya itu. Jadi gitu ya teman-teman, setiap orang pasti memiliki perspektif yang berbeda tentang karakter seorang pemimpin yang baik. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin, pasti kita akan dihadapi dengan berbagai macam persoalan. Dan hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Nah, Kak Safira, kakak kan udah sering banget nih menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, event, dan yang lainnya. Dan menurut kakak, tantangan apa yang paling berkesan selama kakak memimpin? Oke, tantangan yang paling berkesan ya, Div. Jadi kalau menurut aku adalah pada saat aku kuliah di semester 1 akhir mau naik ke semester 2 di komunikasi IPB, itu tuh aku bangun program pertukaran pelajar internasional namanya Exchange Hamada. Yang konsepnya itu International Youth Summit, memberangkatkan pemuda-pemuda terbaik nggak cuma dari Indonesia tapi juga dari luar negeri untuk berangkat kayak short exchange gitu ke luar negeri secara gratis. Nah, di situ posisinya usia aku masih 17 tahun dan aku belum pernah ke luar negeri sama sekali. Tapi emang aku pengen banget ke luar negeri karena aku merasa bahwa kayaknya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kita traveling ke luar negeri, terus juga apalagi dengan networking kerja sama dengan orang-orang baik dalam dan luar negeri dan sebaiknya dan lain sebagainya, pasti itu ngaruh banget untuk self improvement. Cuman lagi-lagi aku bukan dari keluarga kaya dan aku nggak punya dana kalau ke luar negeri itu pakai uang sendiri. Jadi langsung aja aku mikir kenapa harus nunggu punya uang ya gitu, kenapa nggak
bikin event aja yang mengandalkan otak, kreativitas, dan juga networking atau teman-teman untuk create event. Nah, akhirnya aku buat Exchange Hamada tersebut di usia 17 tahun yang berangkatkan pertama kali ke Malaysia, Singapura. Dan alhamdulillah di event yang pertama lancar banget, yang ikut juga banyak banget dan juga sempat viral di Indonesia, sehingga setelah event tersebut berjalan lancar, kita bikin Exchange Hamada kedua yaitu ke Sydney, Australia, dan total pendaftarnya adalah 5.000 orang dari total 15 negara di dunia. Jadi nggak cuma dari Indonesia. Dan menurutku itu adalah pengalaman yang challenging juga sebagai pemimpin, karena di usia yang muda, belum pernah keluar negeri sama sekali. Terus juga modalnya kita mulai start dari 0 rupiah. Cuman kita kerja sama sponsor, terus juga kita paid promote, terus juga kita gencarin di sosial media dan lain-lain, sehingga akhirnya bisa berjalan lancar. Itu sih pengalaman yang paling berkesan menurut aku pas aku menjadi pemimpin. Dan akhirnya alhamdulillah surplus dari program tersebut dikumpulkan, dan akhirnya kita niatkan untuk membangun yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan bernama Yayasan Beasiswa 10.000 dengan uang surplus dari program tadi. Kayak gitu. Nah, untuk kelanjutan program di Exchange Hamada tersebut, jadi kan aku tadi cerita yang terakhir itu ke Sydney, Australia. Dan setelah itu, aku dan teman-teman, kami mengumpulkan surplusnya untuk membangun yayasan yang sekarang bernama Yayasan Beasiswa 10.000. Nah, jadi untuk selanjut programnya, event tersebut udah berganti nama dan juga melebur ke dalam program internasional Youth Summit di dalam Yayasan Beasiswa 10.000 bernama Empower atau Millennials Power. Dan untuk Empower sendiri di tahun 2019 kita sudah memberangkatkan pemuda-pemudi terbaik, nggak cuma dari Indonesia, tetapi dari Filipina, Vietnam, Malaysia, dan juga Somalia ke Korea Selatan secara gratis. Dan kalau nggak pandemi nih Div, seharusnya tahun lalu, which is 2020, Beasiswa 10.000 juga nyelenggarain kegiatan Empower International Youth Summit ke Jepang secara gratis, dan tahun ini juga rencananya mau diadakan ke Turki secara gratis. Nah, tapi karena pandemi masih juga belum usai, kita mau gak mau harus ngepospon atau nunda dulu eventnya sampai tanggal yang masih belum bisa ditentukan. Jadi jawabannya kalau masih ada atau enggak, ini sudah dimodifikasi atau kita sudah leburkan ke dalam program di dalam Yayasan Beasiswa 10.000 itu sendiri yang berganti nama jadi Empower atau Millennials Power. Ini untuk teman-teman vokasi juga nih, atau siapapun yang dengar ini, kalau kalian mau keluar negeri secara gratis, kalian juga bisa banget nanti ikutan daftar program Empower dari Yayasan Beasiswa 10.000. Buat teman-teman yang berminat, kalian bisa mengikuti program yang dibuat Kak Safira ya. Nah, kemudian nih Kak, ketika kita sedang memimpin sebuah organisasi, pasti ada suatu waktu di mana anggota atau rekan kita tidak sependapat dengan apa yang kita sampaikan. Dan ada juga yang tidak menyukai gaya kepemimpinan kita. Nah, apakah kakak pernah menghadapi hal tersebut? Dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Nah, iya benar banget Div. Kalau dalam memimpin itu, apalagi saat kita jadi pemimpin, itu kita mustahil sih bisa bikin 100 orang yang kita pimpin, apalagi dalam jangka waktu panjang ya. Itu bisa 100% suka sama kita, 100% gak ada gesekan sama kita, 100% setuju sama semua keputusan kita ambil dan lain-lain, itu gak mungkin banget. Karena ya justru itu esensi dari organisasi atau esensi dari menjadi pemimpin atau bawahan adalah dengan memahami perbedaan, dengan mencari solusi di saat ada masalah, dengan berdiskusi untuk menemukan titik tengah dan lain-lain. Karena justru memang esensinya tuh di situ tuh, belajar jadi pemimpin dan belajar berorganisasi atau belajar dipimpin sama orang. Contohnya aja deh, aku ambil contoh. Aku setuju sama pendapat kamu yang tadi, kan gak semua orang setuju dengan gaya kepemimpinan pemimpin tertentu. Let's say misalnya kita ambil kasus di Jakarta ya, pemimpin DKI Jakarta kan dulu tuh Pak Ahok kan. Nah, dengan sifat Pak Ahok yang tegas, yang keras, yang dia tuh bukan tipikal yang manis-manis atau menye-menye, tapi strict to the point gitu. Orangnya gak bisa diganggu-gugat, A ya A, B dan B. Nah, untuk orang-orang yang suka dengan gaya kepemimpinan itu tuh gemar banget tuh sama Pak Ahok kan, setuju banget, dukung banget dan lain-lain. Tapi bagi orang-orang yang gak suka dipimpin seperti itu, ya dia akan berkomentar, dia akan bersuara. Dan juga
halnya dengan yang sekarang nih, pemimpin DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, dia kan cenderung yang soft gitu kan ya, lembut, pendekatannya ramah tamah, yang wah baik banget deh, pokoknya bukan yang tegas-tegas kayak gitu. Nah, bagi orang-orang yang suka dipimpin dengan caranya seperti itu, ya itu yang ngedukung Pak Anies. Tapi bagi orang-orang yang sukanya pemimpin yang tegas, nggak banyak kelemar-kelemar, dan ya udah berani gitu loh mengambil resiko dan mengambil keputusan besar, ya mungkin beberapa ada juga yang nggak setuju sama Pak Anies gitu. Jadi karena manusia diciptakan berbeda-beda, karena kepribadian kita diciptakan berbeda-beda, itu sebenarnya yang membuat kita unik dan kita punya gaya atau ciri khas sendiri dalam kepemimpinan. Nah, jadi balik lagi kalau ke topik yang ini, pertama kunciku adalah find your leadership style. Cari cara leadership atau cari cara kepemimpinan kamu. Tuh gaya kepemimpinan kamu tuh yang gaya seperti apa. Nah, ini juga banyak nih ilmu-ilmu gaya kepemimpinan di Google, bisa teman-teman searching. Nah, kamu pakai gaya kepemimpinan yang sesuai dengan pribadi kamu, karakter kamu, atau sifat dan jenis organisasi yang sedang kamu geluti gitu. Dan kalau aku sendiri nih biasanya dalam memimpin, baik itu dari dulu pada saat aku SMP, karena SMP aku juga ketua OSIS DIV, aku ketua OSIS dan mengetuai seluruh ketua OSIS di Bekasi. Lalu SMA aku juga ketua English Club, aku ikut OSIS, koordinator di bidang bahasa Inggris, aku ikut organisasi di Jerman, organisasi GIZ, lingkungan hidup gitu yang kerja sama-sama Jerman, dan lain-lain, sampai aku kuliah di BEM, aku ngerasain jadi staff biasa, lalu aku bangun exchange, aku jadi ketua, beasiswa 1000 aku jadi ketua, hingga sekarang Indonesian Event aku jadi ketua. Jadi aku merasakan posisi memimpin dan dipimpin gitu. Dan dari dulu yang aku pelajari gaya kepemimpinan aku dari belia itu adalah gaya kepemimpinan yang karismatik gitu. Kepemimpinan yang karismatik dan merangkul, yang membuat staff ataupun anggota-anggota organisasi itu menjadi seperti keluarga gitu. Jadi kita ngerasa kayak teman, ngejalaninnya enjoy, bukan karena paksaan atau bukan karena segan yang mengharuskan kita takut dan lain-lain, tuh enggak. Nah, jadi aku benar-benar berusaha dengan semaksimal mungkin pegang prinsip ini. Kalau mau didengar jadi pemimpin, kalau mau dihargai dan juga disegani, bukan ditakuti ya, sebagai pemimpin, kita harus belajar memposisikan diri kita seperti mereka. Jadi contoh, kalau kita minta tolong dengan cara yang kayak gini, dia bakal suka nggak ya gitu. Kayak kita ibaratin ke diri kita kalau diperlakuin kayak gini sama atasan kita suka nggak? Kalau kita nggak suka, ya kita jangan perlakuin bawahan kita kayak gitu. Kalau kita punya pemimpin di organisasi yang kayak begini, kita bakalan betah nggak? Kita bakalan nyaman nggak? Kalau kita sekiranya nggak bakal betah dan nyaman, ya kita jangan jadi pemimpin yang kayak gitu singkatnya. Dan prinsip juga yang aku pakai dari dulu adalah memimpinlah dengan ujung hati, bukan ujung jari gitu. Dan ini perbedaan leader dan bos. Kalau leader itu, contoh ketika ada gunung, leader itu yang di paling bawah, yang nopang semua teman-temannya atau anggotanya itu buat bisa naik sama-sama ke atas. Tapi kalau misalnya bos itu, dia misalnya naik di atas gunung, terus ya udah dia kayak nunjuk gitu anggota-anggotanya buat cepet naik ke atas. Jadi kayak gitu sih. Dan lagi-lagi aku pun sebagai pemimpin juga belum sempurna, aku masih banyak belajar. Kadang aku juga belajar dari anggota aku, kita sama-sama belajar dan lain-lain. Jadi tips aku buat teman-teman nih, ketika kalian dari organisasi atau jadi pemimpin organisasi or sedang membuat something yang kalian jadi posisi teratas, adalah lakukanlah itu dengan hati dan rangkullah anggota-anggota kalian itu dengan ujung hati gitu, bukan dengan ujung jari. Jadilah pemimpin yang bisa disukai, bukan ditakuti gitu sama mereka. Karena kalau udah nyaman, pasti jalan sama-samanya tuh enak. Dan dalam prosesnya pasti ada aja yang gak suka sama kamu. Dan jadikan orang-orang yang gak suka sama kamu itu sebagai motivasi kamu untuk jadi lebih baik, motivasi kamu untuk belajar lagi jadi pemimpin yang mengayomi dan lain sebagainya, bukan malah ciut atau malah bukan jadi gak percaya diri gitu. Karena pemimpin yang baik juga adalah pemimpin yang punya mental yang kuat dan berani mengambil resiko. Jadi learning by doing lah, kayak gitu.
Begitu ya teman-teman, ketika kalian menjadi seorang pemimpin atau melaksanakan kegiatan lainnya, jadikan hal yang positif maupun yang negatif menjadi motivasi agar kalian bisa lebih baik ke depannya. Oh iya kak, selama ini kan kakak udah banyak banget menginspirasi orang lain. Nah, siapa nih kak sosok yang selama ini kakak idolakan sehingga kakak bisa menginspirasi banyak orang? Kalau pemimpin yang aku idolakan pasti sama halnya dengan muslim-muslim yang lain, ya the one and only Baginda besar Nabi Muhammad SAW ya, Rasulullah gitu, pemimpin terbaik panutan semua umat Islam di seluruh dunia, yang benar-benar semua hal yang dia lakuin itu tuh bisa jadi teladan dan juga the real definition of manusia yang mulia dan sempurna gitu. Emang sih manusia gak ada yang sempurna gitu, tapi Rasulullah benar-benar mendekati itu gitu. Nah, itu kalau mau jawaban klisenya ya. Cuman kalau direlatin sama sekarang, aku suka banget sih sama Erdogan. Itu presiden di Turki. Dia itu menurut aku tegas, hebat, terus juga berani mengambil resiko, nggak takut, cerdas, wah dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut ya bisa kulik-kulik informasi tentang Erdogan, yang dia bisa ngubah Turki yang awalnya ekonominya ya berkembang lah sampai sekarang dia udah hebat banget, terus juga bisa buat Turki sebagai negara yang disegani, negara yang ditakuti dan lain-lain. Pokoknya dia ngerubah banyak ngerubah banyak hal gitu di Turki dan bisa bikin Turki ngeraih kejayaannya. Cuman ini nih yang relate sama poin sebelumnya. Sebaik apapun pemimpin ya pasti ada aja yang gak suka gitu. Dan Erdogan juga banyak pro dan kontranya. Banyak orang yang suka banget, ngejunjung banget, tapi juga banyak banget orang yang mau kudeta Erdogan, yang ngejelek-jelekin, yang gak suka, mau nurunin dan sebagainya. Ya, and that's life gitu lah. Pasti selalu ada yang suka dan tidak suka, pasti selalu ada hitam dan putih, pasti selalu ada pro dan kontra, kayak gitu sih. Wah, keren banget ya teman-teman, idola Kak Safira. Gak terasa nih, udah lama banget dari tadi kita berbincang. Nah, sebelum kita tutup, Kak Safira boleh banget nih Kak kasih tips buat teman-teman yang saat ini sedang menjadi pemimpin atau sedang dalam proses ingin menjadi pemimpin. Tips dari aku untuk kalian semua yang sedang menjadi pemimpin atau mau menjadi pemimpin, yang pertama adalah luruskan niat. Kalian ngedaftar untuk jadi pemimpin atau kalian mau memimpin itu karena apa? Apapun itu alasan teman-teman, usahakan niatnya itu ke arah positif, ke arah tujuan yang mulia dan juga untuk kebermanfaatan orang banyak gitu. Sehingga ketika kalian menjalankannya, kalian gak cuma dapat ilmu yang berharga dalam prosesnya, tetapi juga bisa dapat pahala atau juga bisa bernilai ibadah karena niatnya itu insya Allah baik dan lurus. Itu satu. Terus kedua, tips dari aku, terutama untuk teman-teman yang introvert ya, atau belum mau atau introvert kalian mau tapi belum berani coba. Nah, saran dari aku adalah paksain dulu aja. Karena sesuatu yang terlalu banyak difikirkan sebenarnya nggak terlalu bagus juga ya, ujung-ujungnya nggak jadi. Jadi yang paling benar adalah just do it gitu, lakuin dulu aja. Kalau kalian malu-malu, kalau kalian introvert tapi pengen jadi pemimpin, ya coba aja dulu daftar gitu. Dan nanti urusan kepilih atau enggaknya belakangan. Kalau misalnya kalian gak kepilih, kalian akan belajar sendiri tuh dalam pengalaman itu. Kenapa kalian gak kepilih? Emang gimana respon dan reaksi dari teman-teman? Emang apa aja kritik, saran, masukannya? Dan nanti kamu bisa belajar dari kegagalan kamu yang tadi gitu. Tapi kalau kamu coba dulu aja, just do it, dan ternyata kamu dipercaya, ya berarti kamu emang punya potensi di sana gitu, dan pegang amanah itu, dan ya udah jalankan tanggung jawab sesuai kewajiban kayak gitu. Terus ketiga, tips untuk jadi pemimpin adalah yang paling penting ketika kamu memimpin tuh, selain bisa ngesuksesin program-program atau ngejalanin event-event yang udah dirancang, adalah membuat tim itu solid, kompak, merasa menjadi kekeluargaan dan lain-lain. Nah, untuk itu gunanya sebagai pemimpin adalah melakukan pendekatan. Jadi ketua itu sebisa mungkin dekat sama semua anggotanya. Ketua itu punya ikatan batin sama banyak anggotanya. Kalian
membuat mereka punya sense of belonging terhadap kalian, terhadap organisasi kalian, begitu juga sebaliknya gitu. Jadi kedekatan itu penting banget karena lewat kedekatan timbul rasa nyaman, lewat rasa nyaman bisa bikin anggotanya kompak, dan ketika kompak itu bisa bikin semua yang kalian lakukan itu bisa berjalan dengan mudah dan timnya itu jadi solid dan kuat kayak gitu. Nah terus yang terakhir, yang keempat adalah banyak-banyak belajar tentang banyak hal, kayak belajar ngehargain orang lain, belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar negosiasi kepada yang atas, belajar apapun yang bisa kalian pelajarin di organisasi itu. Jadi meskipun jadi pemimpin bukan berarti kita yang paling pintar dan kita yang paling benar, justru ya kita harus lebih banyak belajar lagi dari hal apapun yang kita temuin. Dan belajar itu nggak harus dari buku ya, nggak harus dari Google, nggak harus dari journal or anything, tapi ya kita bisa sesimpel belajar dari pengalaman. Contoh ketika kamu jalanin rapat dan di rapat itu banyak respon ataupun kritikan dari teman-teman, nggak setuju sama pendapat kamu, ide kamu dan lain-lain, ya berarti kamu dapat pelajaran di situ. Kenapa bisa nggak setuju? Kenapa ide kamu bisa direspon negatif sama yang lain? Kenapa bisa sampai ada yang komen negatif dan lain-lain? Itu kan berarti ada something wrong gitu, dan kamu bisa belajar dari hal itu. Jadi semakin lama atau semakin banyak pengalaman jadi pemimpin, seharusnya kita juga semakin banyak mempelajari hal baru gitu. Itu sih, dan sisanya mungkin teman-teman bisa belajar sama pemimpin-pemimpin yang lain yang pasti udah jauh lebih baik dari aku. Contohnya kayak ketua BEM Vokasi IPB mungkin, atau ketua organisasi kalian, atau sesimpel siapapun tokoh yang kalian suka, kalian bisa banget dapat pelajaran dari situ. Jangan lupa dicatat teman-teman tips-tips dari Kak Safira. Semoga apapun yang kalian dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum aku tutup, aku mau ngajak Kak Safira buat jargon Likista dulu nih. Jadi ketika aku bilang Likista, kakak jawab, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Yuk kita mulai. Likista, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Baik, terima kasih Kak Safira karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast Likista pada malam hari ini. Yeay, kembali kasih. Dan aku juga mau ucapin terima kasih kepada Diva, kepada Likista, kepada Sekolah Vokasi IPB, dan kepada semua teman-teman yang udah dengerin podcast ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan aku juga mau ngingetin bahwa aku pun masih harus banyak-banyak belajar dalam hal kepemimpinan. Saat ini juga aku masih proses belajar. Aku belajar dari anggotaku, aku belajar dari teman-temanku dan lain sebagainya. Jadi mungkin apa yang aku sampaikan ini tidak 100% benar. Jadi teman-teman bisa ambil baiknya dan juga buang buruknya, dan kita sama-sama berproses untuk mempelajari tentang arti kepemimpinan itu sesungguhnya lewat pengalaman kita. Dan aku juga doakan kepada semua teman-teman yang mau jadi pemimpin atau saat ini sedang memimpin, kalian dimudahkan langkahnya menjadi pemimpin yang bisa menginfluence banyak orang dalam hal kebaikan, bisa melakukan banyak program yang membantu banyak orang, bisa membawa keberkahan dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga dijadikan pribadi yang sukses selalu, nggak cuma di dunia tetapi di akhirat. Senang banget bisa sharing-sharing di podcast ini, dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Div di lain kesempatan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan Pota dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus follow up akun Instagram Himafol Likista, yaitu Likista_IPB, dan subscribe channel YouTube Likista, yaitu Himafol Likista IPB. Sampai berjumpa lagi teman-teman di podcast Likista selanjutnya.